Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Madhendra Feriawan, mahasiswa Universitas Besoa, Prodi Manajemen dengan NIM 4521012014. Untuk tugas final test ini, saya akan menggunakan produk Nike sebagai contoh untuk memaparkan sejarah dan perkembangan, serta memberikan analisis persaingan dan saran strategi pengembangan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan produk Nike. Nike adalah perusahaan olahraga dan pakaian yang didirikan pada tahun 1964 dengan nama Blue Ribbon Sport oleh Bill Bowerman dan Phil Knight. Pada awalnya, perusahaan ini fokus pada menjual sepatu atletik dan dari merek Jepang, Onitsuka Tiger, atau sekarang dikenal sebagai ASICS. Pada tahun 1971, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Nike Inc. dan meluncurkan merek sepatu olahraga Nike. Dalam beberapa dekade terakhir, Nike telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu merek paling terkenal di dunia. Mereka tidak hanya memproduksi sepatu, tetapi juga pakaian, aksesoris olahraga, dan peralatan atlet. Nike dikenal dengan slogan "Just Do It", dan merupakan sponsor utama bagi banyak atlet dan tim olahraga terkemuka di dunia. Yang kedua, tingkat persaingan dan dengan produk lain. Nike beroperasi di industri pakaian olahraga yang sangat kompetitif dan menghadapi persaingan yang kuat dengan beberapa merek pesaing. Ada beberapa pesaing utama yang dihadapi oleh Nike itu, yang pertama Adidas. Adidas adalah salah satu pesaing utama Nike dalam industri pakaian olahraga. Kedua merek ini bersaing dengan segmen sepatu, pakaian, dan aksesoris olahraga, dan saling berkompetisi dalam hal inovasi desain, teknologi material, dan endorsement atlet. Yang kedua, Under Armour. Under Armour merupakan merek pakaian olahraga yang semakin populer, terutama di Amerika Serikat. Merek ini menawarkan sepatu, pakaian, dan aksesoris olahraga dengan fokus pada kinerja teknologi. Persaingan antara Nike dan Under Armour terutama berpusat pada inovasi produk dan pemasaran yang ditargetkan kepada atlet dan penggemar olahraga. Yang ketiga, Puma. Puma merupakan merek olahraga global yang menawarkan sepatu, pakaian, dan aksesoris untuk berbagai jenis olahraga. Persaingan dengan Puma melibatkan desain produk, endorsement atlet, dan upaya untuk menjangkau target pasar yang sama. Ketiga, kesimpulan. Nike beroperasi di industri pakaian olahraga yang sangat kompetitif dan menghadapi pesaing kuat dengan merek pesaing seperti Adidas, Under Armour, dan Puma. Dalam menghadapi persaingan ini, Nike dapat mengadopsi beberapa strategi pengembangan yang akan membantu mereka mempertahankan posisi mereka sebagai merek pakaian olahraga terkemuka di dunia. Strategi-strategi ini meliputi terus mendorong inovasi produk, fokus pada berkelanjutan dan etika lingkungan, digitalisasi dan pengalaman pelanggan, kolaborasi dengan atlet dan desainer terkenal, ekspansi ke pasar internasional, serta membangun komunitas dan keterlibatan dengan pelanggan. Yang keempat, saran strategi pembangunan. Dalam menggambarkan produknya, Nike mempertimbangkan beberapa strategi. Yang pertama, terus mendorong inovasi produk. Nike harus terus berinovasi dengan
desain dan teknologi produk mereka untuk memenuhi tuntutan konsumen yang terus berkembang. Mereka dapat meluncurkan sepatu dan pakaian dengan teknologi baru, seperti bahan yang lebih ringan, sol yang lebih responsif, atau fitur khusus yang meningkatkan performa atlet. Yang kedua, fokus pada keberlanjutan dan etika lingkungan. Nike dapat terus meningkat upaya mereka dalam hal berkelanjutan dan etika lingkungan dalam industri pakaian. Konsumen semakin memperhatikan dampak produk terhadap lingkungan. Nike dapat menggunakan bahan daur ulang, mengurangi jejak karbon, dan memastikan praktik kerja yang adil di seluruh rantai pemasok mereka. Yang ketiga, digitalisasi dan pengalaman pelanggan. Nike dapat memperkuat kehadirannya secara digital dengan mengembangkan aplikasi mobile, platform e-commerce yang ditingkatkan dan pengalaman pelanggan yang personal. Yang keempat, kolaborasi dengan atlet dan desainer terkenal. Nike dapat juga berkembang sama dengan atlet dan desainer terkenal untuk mencapai produk yang menarik dan bagi konsumen. Yang kelima, ekspansi ke pasar internasional. Nike dapat mempertimbangkan ekspansi lebih lanjut ke pasar internasional dan yang berkembang. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen setempat, mereka dapat mengadaptasi strategi pemasaran dan produk mereka untuk memenangkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang keenam, membangun komunitas dan keterlibatan. Nike dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui komunitas olahraga dan keterlibatan aktif dalam acara-acara olahraga. Dengan strategi-strategi ini, Nike dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu merek pakaian olahraga terkemuka di dunia dan menjaga keunggulan kompetitif dalam industri yang dinamis. Sekian brand story yang saya paparkan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat untuk kita semua.